Bapak Stanley Wawor mau bertanya, berangkat dari 2 Korintus pasal 11 ayat 3 yang tadi sudah dibahas di pembahasan, maka bisa diartikan, bisa saja jemaat Korintus ini disesatkan dan kemudian mati kekal, sama seperti Hawa waktu itu yang berhasil diperdayakan oleh ular. Nah, kembali nih Pak, ya inilah kesimpulan yang Bapak ambil, itulah pikiran kita. Padahal sudah jelas kan, ini peringatan dari namanya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sudah dari tadi dikatakan, ini bukan berarti jemaat Korintus itu akan menjadi sesat nantinya, bukan. Ini peringatan, hati-hati kamu. Hati-hati kamu orang-orang di Korintus. Saya khawatir pikiran kamu nanti bisa disesatkan seperti Hawa itu loh. Udah mati. Nah, bukan artinya mereka akan sesat seperti Hawa, bukan. Dia justru menunjukkan peringatan, hati-hati dengan pikiran itu. Jangan kamu anggap enteng yang namanya iblis itu akan menyesatkan pikiran. Jadi kamu harus serius gitu loh. Kalau jadi bukan diartikan bahwa dia akan jadi sesat, bukan Pak. Sama dengan begini Pak ya. Saya sebenarnya tidak mau menjelaskan ini ya, karena itu bukan firman. Kalau Bapak mempelajari ya ilmu perang Sun Tzu, terkenal ya dalam ketentaraan tuh ilmu perang Sun Tzu itu filosofi perang Sun Tzu itu penting sekali. Tahu nggak Sun Tzu katakan apa dalam ilmu perang itu? Dia katakan gini, kekalahan sudah terjadi saat engkau menganggap lemah musuh. Itu Sun Tzu. Tapi Yesus mengatakan apa? Kalau engkau hendak berperang dengan lawan, ukur dulu kekuatan. Kalau kekuatanmu lebih besar dari lawanmu, silahkan kau serang, kirim pasukan. Tetapi kalau lawanmu itu lebih kuat daripadamu, maka kirimlah utusan ke sana untuk berdamai. Itu peringatan sebenarnya, supaya kita melihat, jangan anggap enteng musuh. Jadi yang namanya Paulus itu berkata juga, terhadap gangguan atas pikiran, kamu harus serius. Jangan main-main. Sama juga Rasul Paulus mengatakan, Rasul Paulus yang mengatakan gini, waspadalah. Karena iblis itu akan menerkam kita seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia bilang singa loh. Dia bukan bilang kucing. Kalau kata waspadalah. Karena si iblis itu bagaikan anjing yang menggonggong. Nah kalau orang Manado, dimakan tuh anjing. Tapi karena dia bilangnya singa yang mengaum-ngaum. Jadi itu bukan artinya, itu menunjukkan betapa kamu harus serius waspadanya. Jadi dalam 2 Korintus 11 ayat 3, itu juga demikian. Itu menunjukkan kamu waspada. Karena implikasinya itu jangan sampai seperti Hawa itu loh. Hawa itu karena terlalu menganggap enteng, akhirnya jatuh. Nah kamu jangan sampai begitu. Nah tentunya orang Korintus yang diingatkan seperti itu, jadi juga berjaga-jaga jadinya gitu loh. Dan nanti kita akan lihat di ayat-ayat lain di Korintus ya, di ayat-ayat yang lainnya bagaimana orang-orang di Korintus itu banyak juga digangguin kan. Contohnya dalam perjamuan kudus. Bagaimana dalam perjamuan kudus? Kenapa orang Korintus kok melakukan perjamuan kudus itu di malam hari? Kenapa di malam hari perjamuan kudusnya? Karena mereka tuh suka makan roti dan minum anggur. Kalau perjamuan kudus kan minum anggurnya kan sedikit. Akhirnya mereka ngadakan malam-malam untuk apa? Untuk dihabisin tuh anggur, jadi mabok gitu loh. Makanya Rasul Paulus menuliskan, kamu hati-hati dalam perjamuan kudus. Kalau kamu tidak hati-hati, itu akan membawa kematian bagimu. Gitu loh. Jadi itu peringatan dan peringatan. Kita harus melihat yang mana peringatan. Jangan kita menyimpulkan berdasarkan pikiran kita berarti orang ini akan sesat. Bukan itu poinnya. Mudah-mudahan menjawab. Kepada Pak Stanley Wawor, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Ya gimana Pak? Jadi Rasul Paulus artinya sementara ada sok terapi buat jemaat yang ada di Korintus gitu ya, dengan pernyataan tadi. Sebenarnya bukan shock terapi dengan Pak. pikiran. Bukan shock terapi, tapi peringatan untuk menunjukkan keseriusan. Ya, keseriusan. Jadi setiap peringatan memang selalu dibuat dengan satu keadaan yang ekstrim. Contoh kayak tadi kan, waspadalah. Contoh nih Pak, waspadalah karena iblis seperti singa.
Lalu kedua, musuhmu adalah musuh di roh-roh di udara. Makanya dikatakan perlengkapan senjata. Bisa bayangkan nggak? Kalau kita amati yang dalam surat Efesus bagaimana dikatakan kelengkapan persenjataan Allah itu seolah-olah kan mau perang kan? Kayak mau perang benar gitu. Dan itu Paulus menuliskan itu karena kebetulan jemaat di Efesus itu tinggal di kota pelabuhan yang isinya adalah markas tentara orang Romawi yang sudah biasa melihat tentara Romawi dengan segala perlengkapannya. Maka dia katakan orang-orang percaya yang bukan tentara nih, orang percaya bukan tentara, orang biasa, tapi Paulus menggambarkan perlengkapan engkau kalau menghadapi musuh itu harus apakah sudah berperang belum, tapi sudah mau berperang, pakai ketopong keselamatan, pakai batu sirah, pakai perisai, pakai pedang, semuanya istilah-istilah yang sering. Nah itu memang peringatannya. Supaya memang hati-hati. Dikatakan dengan perisai iman engkau bisa memadamkan panah-panah ya si jahat. Emangnya panah beneran? Tidak, tapi dia menggambarkan karena panah yang berapi itu memang menakutkan. Ya, jadi mau pakai perisai. Jadi itu memang menggambarkan satu. Begitulah cara Rasul Paulus menuliskan supaya kita benar-benar serius. Sudah ditulis rasa serius itu pun orang percaya sekarang masih juga belum pakai peralatan itu, coba. Benar, Pak. Benar. Makanya ada beberapa pernyataan yang saya dengar sampai mengultimatum bahwa katanya, saudara-saudara, jangan sampai keselamatanmu, mahkotamu diambil oleh orang lain. Engkau yang terdahulu bisa saja terkemudian. Sampai pernyataan-pernyataan sekeras itu gimana Pak? Nah iya, Pernyataan seperti itu. Ya, kalau di firman Bapak tahu kan ada firman yang mahkotamu bisa direbut itu ada nggak? Ada. Gimana Pak? Itu sifatnya peringatan atau memang kejadian mahkotanya diambil? Peringatan sih Pak ya. Nah Bapak bisa bayangkan Pak, kenapa dibilang mahkota? Kenapa nggak dibilang baju aja sih? Bapak tahu kan namanya mahkota itu melambangkan apa? Melambangkan raja Pak. Raja tanpa mahkota itu jadi apa Pak? Jadi budak Pak, nggak jadi raja lagi. Jadi orang harus mempertahankan benar-benar itu mahkotanya. Karena kalau mahkotanya hilang, tidak lagi jadi raja. Jadi selalu memang peringatan itu dibuat peringatan segitu kontrasnya. Jadi buat kontras supaya orang serius. Karena contoh aja kita lah, anak-anak kita. Kamu jangan pulang malam-malam ya. Masih pulang malam dia Pak. Akhirnya si bapak bilang ini, hati-hati pulang malam, banyak rampok. Ntar apalagi kalau anak perempuan. Jangan pulang malam-malam perempuan. Dia pulang jam 10 malam, jam 11 malam. Akhirnya bapaknya bilang apa? Kamu tahu banyak pemerkosaan. Nah, mulai ditakut-takutin kan? Kamu tahu banyak. Nah, apakah anak bapak diperkosa? Enggak. Tapi itu menunjukkan supaya orang serius benar menghadapi peringatan ini. Contoh mengenai pandemi. Begitu pandemi Delta itu kan, lihat kan pengumuman pemerintah, yang mati sekian banyak, rumah sakit penuh. Nah, orang jadi takut kan? Jadi benar-benar berjaga-jaga, benar-benar mau di rumah dan segala macam gitu. Tapi kalau dibilang, ya hati-hati saja ya pakai prokes ini, semuanya bisa kita tangani kok. Ya orang sembarangan pergi, begitu diumumkan. Itu sebabnya diumumkan, banyak yang mati, banyak oksigen habis, rumah sakit penuh. Akhirnya orang ketakutan semua kan, akhirnya pada di rumah. Memang peringatan itu harus demikian. Walaupun sudah dibuat keras begitu pun, namanya manusia, masih ketipu iblis, masih tetap juga tidak memperhatikan. Mudah-mudahan menjawab Pak Sandy Wawon. Ya, sangat menjawab. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih, puji Tuhan.